karena teman-teman kan banyak nih. Juga tak kalah menarik dari narasumber sebelum-sebelumnya. Dan kali ini kita akan Halo Sobat Embaran Media di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama kami di podcast Embaran Bercerita. Podcast kali ini sangat menarik karena kita kedatangan dua narasumber yang juga tak kalah menarik dari narasumber sebelum-sebelumnya. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait seputar dengan dunia olahraga, lebih khususnya dunia futsal. Mari kita sapa Kakak Gamal Mambrasa dan Kakak Haki Lumaila. Apa kabar Kakak? Berdua? Baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kakak doa hari ini sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, Kakak Gamal dan Kakak Haki ini, Sobat Embaran Media di mana saja Anda berada, perlu saya menyampaikan bahwa Kakak Haki dan Kakak Gamal kenapa kita undang, karena di dunia futsal pada momen hari ini mereka ya kalau mau bilang lagi naik-naik down sedikit lah. Karena yang kita dengar bahwa mereka sampai bermain futsal di seputar tanah Papua Kakak berdua Iya. Khususnya di wilayah Indonesia Timur lah. Wilayah Indonesia Timur. Sampai di luar Papua juga pernah? Pernah. Wow, luar biasa. Kalau Kakak Gamal? Untuk wilayah Papua, Luar Papua juga? luar Papua belum sih. Untuk wilayah Indonesia Timur selalu. Makam Frey? Pasti bisa. Bu. Wih, luar biasa. Baik, mungkin untuk Sobat Embaran Media untuk lebih mengenal lebih jauh kedua narasumber yaitu Kakak Haki dan Kakak Gamal, ya mungkin mulai dari Kakak Haki untuk bisa memperkenalkan diri sehingga Sobat Embaran Media ini bisa tahu Kakak Haki Lumaila ini bisa punya sepak terjang sejauh mana begitu. Silakan Kak. Oke, perkenalkan ya. Saya orang biasa panggilnya Haki, tapi nama rumahan Wahyu. Jadi kadang tapi orang tahu di dunia futsal tuh Haki Lumaila, pasti orang tahu kayak gitu. Cuma kalau ketika ada orang-orang baru yang datang terus ke rumah tanya dan segala macam, kalau tanya Haki pasti tidak tahu. Pasti bilangnya Wahyu gitu. Tapi kalau saya sendiri panggil Haki itu saja. Haki Lumaila. Iya. Sejauh mana bermain futsal? Bermain futsal pertama kali kenal main futsal karena dulu rumahnya itu memang betul-betul dekat lapangan futsal. Jadi kalau mau bilang ya sudah dari SD sudah kenal sama apa tuh futsal. Apalagi waktu futsal kan banyak orang tahu kan awalnya masuk dari fak-fak gitu ya. Jadi sudah kenal futsal tuh mulai dari sejak kecil lah, dari SD. Berarti sudah sejak kecil tuh orang biasa main kelereng apa kakak langsung main futsal? Ya main kelereng tetap. Oh main kelereng juga? Ya main kelereng juga tetap. Cuma kesehariannya ketika kelereng nanti sudah masuk bunyi asar, sholat asar jam 4 sudah tahu tempatnya di mana, pasti semua kumpulnya di lapangan. Gitu. Di mana itu kakak? Ya di lapangan basket. Kalau orang Fabok bilang lapangan basket. Berarti sama-sama dengan kakak Sani? Ya kakak Sani kayak gitu sudah lah. Jadi Sobat Embaran Media, sebelumnya kita podcast dengan kakak Sani Lumaila. Dan kali ini kita podcast dengan adiknya, kakak Haki Lumaila. Jadi ini bukan kakak Sani tapi kakak Haki. Jadi bukan hanya saja kakak Sani yang terjun ke dunia futsal, tapi kakak Haki juga. Kalau kakak Gamal sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Terasa paling senang kakak Gamal. Mungkin kakak bisa perkenalkan diri supaya Sobat Embaran Media ini bisa lebih tahu lah kakak Gamal Mambrasar ini asal dari mana, mulai main futsal mulai dari mana. Silakan kak. Perkenalkan, kalau nama saya Gamal, saya lahir dan besar di kota Jayapura. Awal mula saya bermain futsal itu di 2011. Awalnya saya tuh pemain lapangan besar. Karena lapangan besar ini waktu itu tepatnya itu di kota Jayapura itu sempat berhenti. Makanya saya karena teman banyak yang main futsal, maka saya sudah ikut-ikutan itu. Awalnya tuh masih sebagai pemain. Oh, masih sebagai pemain ya?
Dan waktu itu pas kena cedera, otot pas sempat pecah waktu itu. Makanya saya ini beralih ke kiper. Oh, sekarang kiper berarti. Sekarang kiper. Terus karena teman-teman kan banyak nih. Ketika ada istilahnya kalau di ini di wilayah Papua sana bilangnya tarkam. Oh, di antar kampung. Iya, tapi kita mainnya ke daerah. Oh, Berangkat ke daerah karena peluang untuk kiper ini kan kurang begitu. Makanya saya daripada saya cuman tinggal saya itu mending belajar kiper. Belajar kiper itu yang sampai sekarang saya bisa ada di Fakfak gara-gara kiper futsal itu. sampai di bawah ya. Ini pemerintah ini daerah Kabupaten Fakfak sendiri bisa kasih ini pekerjakan saya di Fakfak. Berarti awal mula dari Jayapura. Jayapura. Main lapangan besar, sepak bola. Iya. Belum langsung masuk ke dunia futsal. Belum. Tapi kalau mulai bergabung ke dunia futsal itu mulai dari 2011. tahun berapa? 2011 ya. Iya. Itu sudah langsung jadi kiper. Belum, masih jadi pemain. Wih, ya bakat dua, talenta juga. Dari pemain langsung kiper ya. Iya, dari pemain langsung kiper. Karena kita kan di sana, maksudnya kita ini kan sudah tua juga. Kita anak-anak muda yang baru-baru naik ini kan bagus-bagus. Iya. Masa kita mau ini bersaing sama yang lagi bagus-bagusnya? Itu kan susah. Jadi mending kita lihat di mana yang ada ini peluangnya kiper sudah itu. Makanya saya ambil langsung kiper aja Supaya bisa main, supaya bisa berangkat begitu. bisa berangkat. Tapi Iya. kalau untuk sama-sama jadi pemain Kayaknya paling susah. bersaing juga banyak. Persaingan di sana banyak. Wow, luar biasa. Pertama kali ke Fakfak tahun berapa kayak? 2022 awal mulanya tuh saya ikut tarkam ke Fakfak, main buat tim ini lokal di Fakfak sini. Begini salah satu tim dari Kabupaten Fakfak ikut event di Sorong. Oh, Makanya saya ikut dapat nama juga untuk ini bermain di Sorong dari Fakfak. dari Fakfak. Langsung waktu itu kita dapat juara Jurempa. Juara 4 ya. Juara 4 ya. Juara 4. Langsung kita dapat ini tawarin kerja siapa-siapa sih yang mau. Makanya saya ambil pindah ke Fakfak karena Ditawari kerja langsung. ditawari kerja langsung. Berarti Jayapura hanya sebagai pemain futsal aja? Pemain futsal saja. Luar biasa. Mulai dari Provinsi Papua pindah ke Papua Papua Barat. Barat. Bawa keluarga. Bawa keluarga satu kali? Bawa keluarga. Masya Allah. Mantap. Mulai dari Fakfak tadi, mulai dari Jayapura ke Fakfak. Itu mulai bermain di Fakfak berarti di tim mana itu? Main buat ini warning Warning, di ya? Kabupaten Fakfak. Warna Kabupaten Fakfak. Langsung mulai pindah ke Fakfak. Langsung pindah ke Fakfak. Wow, luar biasa. Kalau Kakak Hagi mulai main futsal sejak mana? Maksudnya mulai masuk ke dunia ke tim olahraga futsal ini? Jadi yang lebih intens sih kayak gitu. Maksudnya betul-betul terjun langsung bermain. Kalau dasarnya kan tadi saya bilang dari kecil. Kalau betul-betul mengenal futsal yang benar sebenarnya itu kenalnya dulu waktu pas kuliah. Tapi sebelum kuliah itu sudah mulai dapat jam terbang. Dulu ikut ada namanya Nusantara Futsal League. Itu saya ingat Itu Linus bukan? Ya, yang sekarang Linus. Linus. Yang sekarang Linus dulu sebutnya NFL. Itu 2011 kalau tidak salah. 2011 itu di Ambon. Ada tim saya di Fakfak, Victoria namanya. Dia keluar ke Ambon itu, terus bawa saya main ke sana. Itu pertama kali saya punya ikut terjun langsung bermain ke yang skalanya Lebih luas lebih lah. naik lagi Lebih ya. naik. Nanti setelah dari situ 2013 lanjut lagi main di Makassar sama tim yang sama Victoria Victoria itu juga. NFL. Waktu itu kita di peringkat 3. Jadi waktu itu siapa yang lolos peringkat 1 dia yang masuk ke Liga Pro. Oh, langsung ke Liga Pro Langsung itu. ke Liga Pro waktu itu. Tapi karena di peringkat 3. Peringkat 3 jadi kita tidak lolos waktu itu. Nah, setelah dari sana 2014 saya memutuskan untuk kuliah ke Malang. Malang. Nah, sampai di Malang pas
kakak saya yang tadi disebutkan, kakak Sani, dia Kakak sudah Sani kalau nonton dengar. dia sudah ada di sana duluan. Malang duluan. Memang sebelumnya ada komunikasi lah. Artinya sepak terjang futsal di Malang tuh seperti apa. Jadi akhirnya pingin nih, kayaknya kalau mau kembangkan bakat harus ke Jawa begitu. Karena memang betul-betul suka sama futsal ini gitu. Sudah jatuh cinta dari awal. Nah, setelah berangkat ke sana, ya sudah dikenalkan sama teman-temannya Sani, teman-temannya pelatih-pelatihnya Sani di sana dikenalkan. Ya mulai tuh apa namanya ikut latihan, bergaul, akhirnya sampai betul-betul mengenal futsal yang menurut saya yang saya tidak dapatkan di Fakfak. Papua atau di Fakfak. Itu dapatkan semua di Malang. Dapat di Jawa. Di Jawa ya. Di Malang. Berarti mulai lebih apa istilahnya mengasah futsal. Iya. Permainan futsal itu mulai dapatnya di Jawa. Dapatnya di Jawa, artinya dari segala tekniknya, taktiknya, cara passing kontrolnya dan segala macam semua itu di Jawa. Beda jauh berarti kayaknya. Waktu sebelum saya berangkat dari sini memang ya sampai sekarang pun saya rasa juga kayak gitu sih. Berarti di Fakfak pun juga teknik futsalnya memang masih. Ya mau dibilang sekarang kan memang anak-anak Papua ini kan tumbuh dengan bakat gitu. Di Iya, anak-anak di sana itu mau bilang bakatnya ya tidak sebagus anak-anak di Papua, tapi di sana tuh diasah dengan latihan gitu. Dengan Bedanya latihan. dengan Ya, latihan. secara rutin kan. Rutin, akhirnya mereka jadi terlatih gitu. Berarti kalau di Malang sempat masuk ke tim. Di Malang saya di Malang itu pokoknya tolak ukur saya berangkat kemana-mana lah ibaratnya. Iya. Dari ikut turnamen antara fakultas, turnamen antar universitas, turnamen Tarkam, kayak gitu juga. Tarkam di wilayah Di Jawa. wilayah Jawa, Bali, Kalimantan. Wih, sampai Kalimantan juga. Pernah sampai di Kalimantan, di Bontang pernah, di Bontang Kalimantan Timur, di Tarakan, Nunukan. Nanti Nunukan menyeberang lagi, ada perbatasannya. Itu Liga Tarkam. Itu Tarkam. Sampai Itu sana. perbatasan Malaysia Luar biasa. Indonesia, itu di Kalimantan. Sama di Bali pernah. Kalau ke luar negeri belum? Belum. Insya Allah mungkin ke luar negeri. Insya Allah, doakan aja. Kalau ke di seputaran Papua ini, Seputaran nah seputaran Papua kan yang kita kenal, maksudnya kita dengar, yang ya tahu lah bahwa kakak Hak ini kan terus bermain kayak ada Liga Tarkam di kota A, kayak misalnya Jayapura, terus Timika selalu bermain. Itu cara maksudnya apakah mulai berkembang ke sana itu kan di sana kita tahu bahwa banyak pesaing lah toh. Nah, itu koneksi bagaimana sampai kakak bisa main ke Liga Tarkam antar Papua ya? Jujur. Pertama kali dapat relasi sebenarnya dari Gamal. Oh, dari kayak Gamal juga. Iya. Jadi itu yang orang bilang dunia futsal ini kan sempit. Orangnya gitu-gitu aja. Maksudnya ya kalau kamu ketemu sama orang di satu daerah ini paling nanti orangnya bisa bawa ke daerah lain lagi gitu. Artinya ketika kemarin yang tadi Gamal bilang waktu pas Gamal bilang Gamal datang ke Fakfak, kenalan sama saya, akhirnya kita join di Warning itu di waktu pas di Sorong, main di Sorong bareng. Akhirnya bangunlah chemistry, Sudah rasa nyaman kan? nyaman, sama-sama ada relasi di situ. Ya sudah, ketika ada event di luar, ya komunikasi entah dari channelnya Gamal, entah dari channelnya saya. Jadi kita dapat channelnya itu dari hasil kita bermain di tiap kota gitu. Nah, Oh, itu dapat channelnya dari Ya, situ. jadi ketika kita main di tiap kota kan banyak tuh ada bos-bos yang nonton, Mulai lirik lah. lirik lah di situ. Entah nanti dia dekatnya sama Gamal atau dekatnya saya, pasti nanti komunikasi. Kalau di Papua sendiri sudah main berapa kota? Selain Papua, Fakfak ya? kalau untuk Banyak juga ya. lumayan. Ya, Kalau untuk wilayah Papua banyak nih, juga sih. hampir semua kita sudah main. Iya. Tapi yang paling banyak saingan lah. Saingan paling banyak ya, nah? Karena bakat-bakat futsal yang tumbuh. Kalau di Papua keseluruhan, yang kakak udah dapat itu di mana? Kota mana? Karena kalau menurut saya tuh palingan tuh di Merauke. Kenapa Merauke. sampai saya bisa bilang ini Merauke itu karena Merauke ini timnya tim lokal tapi mereka berani datangkan pemain dari luar Merauke. Itu yang buat kita macam bagaimana ya? Masalahnya kalau setiap
pastikan ya kalau macam liga libur pasti datang pemain-pemain ini liga. Beberapa kali saya dan Haki sama-sama main di ini sana tuh kan kita tuh ketemu tuh dengan mantan-mantan pemain-pemain apa nih liga tuh banyak yang apa nih datang di ini Merauke. Di Merauke itu. Merauke. Kalau Jayapura kurang. Jayapura juga sangat banyak kalau mau bilang tuh di Jayapura juga sangat banyak sekali. Jadi apa namanya? Mau bilang sekarang kalau kiblatnya futsal atau pemain-pemain yang banyak yang bagus-bagus tuh memang ada di Jayapura sekarang. Iya. Jayapura. Jayapura. Di Jayapura. Itu memang banyak pemain-pemain bagus semua di sana. Ya itu juga karena kita tahu bahwa di Jayapura banyak juga kalau turnamen futsal di Fak-Fak paling mereka datang ambilnya Jayapura. Iya. Kalau Timika pernah? Timika pernah kemarin tahun ini tahun 2024 bulan Februari kemarin saya main di sana juga. Main di Main di Timika. Timika, ya main di Timika. Tapi itu berapa kali kan? Banyak kan? Timika saya sudah 2 kali. 2 kali. Saya sudah 2 kali. Tapi yang paling banyak dipakai di Banyak Kota dipakai sebenarnya kalau mau bilang sih hampir sama ya rata-rata. Artinya di Maluku Tenggara tuh 2 Iya. kali. sampai ke Tual juga. Iya, Sampai. Maluku Tenggara Tual ya. Maluku Tenggara, di Kepulauan Aru. Ya, Dobo. Sampai di Aru. Oh ya itu 2 kali juga. Terus di Sorong juga 2 atau 3 kali. Terus di Manokwari paling sering. Merauke. Merauke 2 kali juga. Pokoknya Tuh. sudah banyak-banyak kota ya, alhamdulillah. Maksudnya sudah sampai sejauh ini nih. Artinya kalau mau dibilang jangan lihat prosesnya yang saya bisa keluar sekarang gitu. Betul. Harus lihat proses yang saya telah lalui sampai dapat sekarang itu seperti apa. Berarti banyak proses mulai dari Fak-Fak Ya, keluar ke Fak-Fak, Jawa, belajar mulai ke Jawa sampai kembali lagi di Fak-Fak. kembali ke Fak-Fak. Tapi tidak masuk ke apa klub di Liga Pro ya. Kita kenal Liga Pro. Pernah masuk atau pernah niat masuk begitu? Kalau niatan masuk pasti. Iya. Apalagi selaku saya yang betul-betul artinya ketika orang tanya, kamu sudah sampai mana main futsal begitu? Kalau kamu bilang hanya sekelas Tarkam di Indonesia Timur saja, saya rasa belum cukup. Ya, goalsnya orang main futsal paling tertinggi ya ada di timnas gitu. Tapi kalau kita mau langsung ke timnas kan tidak mungkin, harus bertahap ya kan. Ya pasti harus pingin ke liga dulu. Ya alhamdulillah kemarin saya dapat pengalaman berharga. Kemarin saya sempat trial di Cosmo, ikut Liga Ramadan juga kemarin di sana itu peringkat 3. Cosmo ini di Jakarta. Jakarta ya. Jakarta. Alhamdulillah kemarin dapat trial di sana, dapat pengalaman mahal. Sampai ikut turnamen, ya bermain dengan pemain-pemain kelas liga ya seperti BBS, sekarang Zakaria Anwar dan lain-lain banyak dari Cosmo. Sampai sekarang ya itu pengalaman berharga. Artinya ketika sudah dapat pengalaman begitu, ketika kita turun main dengan pemain yang levelnya Tarkam, artinya kita sudah grade-nya sudah agak sedikit naik pasti. Itu sudah pasti. Gitu. Kita bisa lihat lah cara bermain di Fak-Fak terus di luar main dari luar terus datang main di Fak-Fak kan beda. Pasti kelihatan sekali. Kalau Gamal pernah mungkin atau dilirik kah atau bermimpi atau bercita-cita sampai main ke Liga Pro? Kalau saya untuk main ke liga kayaknya saya rasa sudah agak berat sih karena mungkin faktor umur ya. Umur sekarang berapa kayak? Sudah 33. Wih, 33 masih bisa atau ada kayak batasan sudah. usia untuk pemain futsal? Karena kalau di futsal kan anak-anak muda ini talentanya itu sangat luar biasa, apalagi anak-anak muda sekarang. Khususnya untuk wilayah Papua dan Papua Barat ini sangat bagus sekali mereka. Jadi saya rasa kalau di umur kepala 3 itu sudah susah begitu. Tapi sempat pernah main. Kalau main lapangan besar, main di Persipura tuh pernah. Pernah Persipura. Dia punya juniornya kan waktu itu waktu itu saya sempat ikut tuh Piala Suratin. Waktu itu Suratin tuh kita wilayah Indonesia Timur tuh di Makassar. Itu tahun berapa kayak? Itu sudah lama sekali, itu sekitar 2007 2008 sudah sangat lama sekali. Jadi awalnya memang di Jayapura lebih
dulunya Ya. lebih terkenal itu sepak bola. Sepak bola, betul. Betul ya, sepak Betul. bola. Karena Persipura. Persipura. Dulu kalau kita moti motivasi berangkat itu Pasti masuk harus masuk Persipura baru bisa berangkat. Baru bisa berangkat. Luar biasa. Tapi sekarang futsal juga terkenal. Sekarang futsal, syukur. Kalau futsal saya sama Haki ini kan sekarang jadi partner. Kita dua ketika ada tarkam ke daerah pasti kita dua dari Fak-Fak sama Tapi sama. sabar, ini bilang partner, baru kenal dari kapan? Dari event di Warning. Warning kemarin waktu kita main di Sorong sama-sama. Oh, di Nah. 2000 berapa itu ya? 2022. 2022 Iya. ya, 22. Itu mulai langsung perkenalan di Iya, situ. perkenalan situ dan sudah maksudnya macam gimana? Kita kan main ini sama-sama begitu, pasti kita sudah rasa klop begitu. Ya, jadi saudara lah. Iya. Jadi tarkam di mana iya, saya di langsung mana saya pasti sama-sama. sampai ke Tual tadi. Sampai ke Tual di Dobo, pokoknya keliling lah. Boy. Kalau kakak dong kan sampai ke Tual ini. Ah. Melihat dunia futsal di Tual terus dengan di Papua, apakah ada jauh beda atau apakah di Tual yang lebih grade-nya lebih naik atau tetap di Papua? Papua yang grade-nya naik. Kalau menurut saya, kalau Tual dan Papua masih Papua. Masih Papua. Iya. Wilayah Maluku dengan Papua masih sangat terbaik sekali kalau futsal. Begitu juga dengan dia punya supporter. Karena pasti dunia futsal olahraga, apalagi futsal dengan sepak bola ini paling ekstrim ini supporter. Supporter. Nah, pemain di dalam lapangan pasti bermain, main, tapi Kalau saya- supporternya yang bisa mengganggu psikologi Betul. pemain. Kalau saya rasa supporter ini masih wilayah Maluku sih. Kalau saya. Maluku ya. Iya, Maluku beda sih. Tapi Bahaya sih. tapi main sampai tuntas juga sana. Main sampai tuntas. Sampai juara berapa itu? Kita kemarin 2022 kita iya. juara 1 di juara Tual. 1 di Tual. Terus 2000 berapa kemarin Dobo ya? Kita peringkat 2 tiga. iya, itu Kita peringkat 3 kemarin di Dobo. 2023 kalau tidak salah. 2023 ya. Dobo. Di Dobo itu. Iya. 2023. Tapi kalau di daerah seputar Papua ini, kayak Timika, Jayapura, terus di Fafak, bermain itu sampai dapat juara berapa gitu? Apakah pernah sampai kalah terus balik Fafak? Kalau saya selama saya tinggal di Papua ketika saya dapat tarkam ke luar daerah itu juara 1, 2, 3 pernah rasa sih. Dan kalah di babak sistem gugur juga pernah rasa. Pernah. Kakak Haki juga. Sama, pokoknya kalau di dalam futsal itu yang saya bilang harus betul-betul komponennya semua komplit gitu. Tidak bisa hanya 1 atau 2 orang aja. Kalau hal-hal yang buat kita sampai gugur ya berarti ada kurang kerja sama tim di dalam kayak gitu. Betul. Iya. Kekompakan Iya, kekompakan antar pemain gitu-gitulah. Sama halnya. Pokoknya namanya pertandingan kan pasti ada kalah dan menang. Ada kalah gitu. Cuma kan ketika kalau macam kita sampai di calling untuk pergi main kan pasti punya target gitu. Targetnya pasti ya masuk semifinal Iya. itu, masuk semifinal. Kalau orang futsal anak Tarkam bilang masuk kotak. Masuk kotak ya. Masuk kotak. Iya, Masuk kotak. masuk. kotak. Jadi harus komposisi pemain juga bagus. Harus Komposisi pemain juga harus top lah. bagus untuk mencapai hal itu. Nah, saya bertanya ini lebih ke Kakak Haki karena Kakak Haki lahir besar Fafak. Ya. Kakak Gamal juga kan masuk di Papua, tapi lebih lahir besar ini di Jayapura. Di Jayapura. Tapi lebih ke Kakak Haki. Kakak Haki kan sudah tur sampai ke Jawa, terus sampai ke Papua lah. Sudah, kalau Jawa terlalu jauh lah, ke Papua, daerah Papua, tanah Papua ini. Melihat karena kan Fak-Fak ini kan futsal mulai masuk ini di tanah Papua ini kan mulai dari Fak-Fak. Itu sejarahnya kan. Nah, kakak melihat perbedaan apakah futsal di Fak-Fak dengan futsal di luar Fak-Fak di daerah tanah Papua ini, apakah Fak-Fak lebih maju atau mengalami penurunan gitu? Kalau mau dibilang penurunan yang signifikan tidak juga. Artinya perkembangan yang di luar Fak-Fak saya rasa sudah di atas Fak-Fak sekarang. Ya mungkin karena efeknya minimnya event, terus itu juga faktor ya. kepengurusan yang dari berapa tahun kemarin masih begitu-begitu saja. Artinya akhirnya futsal jadi begitu-begitu saja untuk Iya. ngikutin Fak-Fak. Anak-anak muda sekarang
sudah mulai kembali nih gairahnya yang saya lihat. Karena sempat kemarin saya sama Gamal juga masuk ke dalam apa namanya? Coaching staff Kejurda kan. Kejurda kan ini tingkatan umur. Kemarin kalau tidak saya kelahiran 2005. Artinya anak-anak seumuran gitu punya sekarang di Fafo punya potensi. Sekarang Ya, sekarang punya potensi. banyak sekali tuh kan. Mau dibilang banyak, ya. Mau bilang tidak, pokoknya sedang lah. Artinya tidak banyak sekali, Iya. tidak sedikit sekali gitu. Artinya ada potensi. Sehingga untuk sekarang nih harus Fak lebih move lagi, maksudnya naik lagi gitu supaya tidak ketinggalan sama di kota-kota lain, khususnya di Papua dulu ya. Karena ya sayang sekali kayak orang bilang katanya Fak kiblat futsalnya Papua Iya, gitu. kiblat futsal Papua. Tapi sekarang ya contoh aja kan pemain di liga sekarang banyak dari mana yang di Black Steel ya kan? Banyak dari Jayapura. Banyak dari Jayapura, Dari rata-rata wilayah kayak gitu. Papua lah, provinsi Wilayah Papua. Papua, khususnya Papua. Padahal kalau mau bilang Black Steel Manokwari. Black Steel Manokwari. Iya. Iya. Kan ada Fak di situ, Ada Papua Fak-Fak Barat. di Tapi situ, kok Papua Barat. jadi ini juga menjadi salah satu masukan sih sebetulnya Iya. kepada pemerintah daerah terkhususnya dan mungkin ya pecinta-pecinta olahraga futsal ya di Fak. Ya untuk ini kan tadi sudah disampaikan bahwa banyak sekali bibit ya, Bibit. muda futsal di Fak. Nah harus mungkin lebih memperbanyak event biar jam terbang bertandingnya Iya. banyak ya. Iya. Jadi anak-anak muda ini juga tidak larinya ke hal-hal yang negatif, negatif. gitu. Bisa fokus ke futsal. Kalau ada event saya yakin tuh semua berbondong-bondong untuk sewa lapangan, latihan, lapangan-lapangan yang tersedia di Kabupaten Fak ini bisa dipenuhi terus. Betul. Artinya gairahnya itu kembali lagi seperti dulu. Gitu. Apalagi kayak kemarin event terakhir ya. Iya. Yatefa. Yatefa. Kak. Yatefa Cup itu kan banyak juga anak muda Iya. yang mulai bermain tampil di situ. Ya ini saya dengar juga ada event NSTR ya. Nah, mungkin kakak berdua sudah dilirik kah atau masih belum? Kalau untuk dilirik sih pastinya sudah. Iya. Berarti sudah ada pilihan, Sudah ditawar-tawari juga. sudah ditawarin ya. Tapi menunggu ini. Iya. Masih seleksi di klub. Masih. Jadi lihat dulu mana yang betul-betul bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Nah. Terus kita lihat komposisi di dalam lapangan seperti apa, ya di dalam tim seperti apa, baru kita bisa menentukan pilihan. Baik. Karena tidak hanya Itu. futsal, tidak hanya 1-2 orang saja yang bisa main di dalam gitu. Ini kan namanya futsal kan organisasi tim, artinya kita harus bangun kerjasama. Ini kan di bukan dalam. sparring juga. Ya. Iya, betul. Bukan sparring. Kalau kakak Hagi selain main futsal ada mungkin bisnis atau usaha? Ya, alhamdulillah sampai sekarang ada bisnis sambil merintis ya main futsal dapat rezeki, ada bisnis yang saya jalan sudah bangun sama-sama sama kakak saya Sani sudah dari tahun 2019. Ada itu laundry sepatu peluang-peluang bersih, sama ketika itu jalan saya berpikir untuk memberdayakan, ada anak-anak kompleks saya satu, dia juga bisa potong-potong rambut gitu, jadi Ada saya- barber juga. Barber. Jadi saya perdayakan dia supaya bisa buka lagi begitu, artinya belajar juga membangun bisnis seperti apa begitu. Tapi saya dengar kakak berdua ini jadi pelatih juga. Ya, pelatih. Kalau pelatih itu awalnya sampai melatih tuh waktu pas kuliah awalnya tuh. Dari kuliah. Kuliah. Jadi ada pelatih saya di kampus. Sekarang dia melatih di asisten pelatih Unggul FC Malang. Oh, Ya, Coach Amang namanya. Coach Aman, ya. Agus Abdurrahman. Kalau di Unggul sudah sampai jadi. Oh, sudah sampai di Sudah Unggul. sampai. Jadi Coach Amang itu dia memberikan knowledge, maksudnya pengetahuan Ya. kepada saya khususnya waktu itu coba belajar megang tim. Jadi waktu itu apa namanya, karir pelatih sebenarnya karir pelatih amatir ya. Iya.
amatir saya pertama tuh saya melatih tim putri kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Tim putri. Tim putri, Oh, cewek Malang, itu ya. tim putri. Tim putri. Cuma kalau melatih tim putri tuh ikut dulu harus lebih sabar gitu lah. Lebih sabar karena ini perempuan kan, tidak bisa kita bentak-bentak. Ya, Tapi jangan pakai hati lah. Ya, Itu yang bahaya. profesional. Itu yang susah itu Iya. gitu sih. Tapi kalau balik ke Fafax masih terus melatih atau Sebenarnya hanya jadi pemain? sebenarnya setelah saya setiap macam kalau saya komunikasi sama kakak saya, jadi kita punya pemikiran yang sama gitu, artinya pingin mengembangkan futsal di Kabupaten Fakfak gitu, biar teman-teman yang muda-muda nih, ada adik-adik kita yang muda-muda nih tahu nih cara main futsal modern seperti apa. Jadi kalau ada tim yang minta tolong atau mereka mau berkembang, bisa kabari. Akhirnya saya ibaratnya kayak orang bilang apa? Berbagi ilmu lah. Berbagi ilmu. Kalau terakhir pegang Kejurda ya. Itu sampai juara berapa kalau Kejurda? Kejurda kemarin juara 2. Juara 2 Tapi kemarin. itu memang tim hebat juga ya. Ya itu karena dari latihan gitu, latihan yang terarah dan terukur itu pasti hasilnya ya tidak jauh-jauh dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 itu pasti. Dan memang permainan futsal ini semakin modern ya. Semakin modern. Kalau dulu itu yang kita kenal, saya juga sempat main futsal jadi. Walaupun tidak kayak kakak Dora. Sempat turun ikut turnamen, ya itu cuma tahu tuh bahwa oh sudah main futsal ini lari tembak, lari shooting ya. Tapi sekarang saya lihat bahwa harus pakai strategi. Iya. Strategi apa? Apa istilahnya? Taktik lah. Taktik, ada taktikal di situ. Iya, ada taktikal. Kalau Kak Gamal juga masih jadi pelatih kiper Kalau untuk di pelatih Fakfak. Karena saya dapat informasi kakak juga jadi pelatih kiper. Iya, kalau untuk pelatih kiper tuh sama-sama dengan Haki. Jadi ketika Haki dapat job pelatih, pasti dia tawari saya, Gamal gimana? Koi bisa kah kiper untuk kau pegang kiper nih? Berarti bagus sih ya. Jadi dia sudah jadi ketika di mana ada Haki, kalau Haki itu jadi ini pelatih, pasti dia ajak saya untuk bantu kasih ini latihan untuk kiper-kipernya toh. Kalau di Jayapura kakak juga sempat Untuk di pelatih atau Jayapura pelatih itu waktu itu di Before. before ya? Pelatih kan Before waktu mereka main di ini liga ini kan mereka ada punya tuh tim-tim usia-usianya tuh. Mereka suruh saya jadi pelatih kiper di mereka punya usianya. Usia ini dininya waktu itu. Tapi sabar, kakak Gamal kan bilang kakak dari jadi pemain ya, belum jadi kiper. Tapi mulai jadi kiper siapa? Maksudnya bagaimana cara melatihnya bagaimana? Siapa yang kasih latihan begitu? Kalau pertama kali yang kasih latihan saya tuh namanya tuh kakak Tinus. Tinus dia punya marga, aduh saya lupa lagi marganya tuh. Itu mulai Iya, pertama kasih latihan. pertama kali. Kalau masuk ke tim, Motivasi jadi kiper waktu itu motivasinya apa? itu Bang Teli ini Sarendra kiper timnas dulu. Oh dari situ ya. Kan pernah itu tim ini liga waktu itu sempat main di Papua, ini Permata Indah Manokwari waktu itu. Oh betul. Saya pernah nonton lah. Pernah kalau terus saya ke sana juga pernah main. Ya, tapi waktu itu mereka ke Jayapura waktu itu mereka belum punya satu ini tim yang seperti yang sempat main di liga tuh. Nah, jadi waktu itu mereka bawa kiper tuh Teli. Kiper ini pelapis Teli itu saya. Waktu itu sama-sama dengan abang ini Jai. Abang Jailani. Bang Jai ini Lani. Terus ada Bayu Bambang, Saptaji, Ardian Saruntu, Boy, mereka semua. Jadi Itu satu tim. tim waktu itu. Waktu itu kalau tidak salah eventnya tuh Mutiara Hitam Cup di Polimak Pemancar. Motivasinya saya kiper tuh dia itu Teli itu. Mulai dari situ ya. Mulai dari situ. Sampai Sampai sekarang. dengan sekarang ini. Berarti kakak sudah bermain sama pemain-pemain pro juga. Sempat waktu itu. Luar biasa itu salah satu kisah ya sejarah sebetulnya. Itu kan bisa jadi punya cerita masing-masing tuh. Betul. Oke baik. Tadi kakak Gamal pun motivasi teh yang jadi kiper. Kalau
Kakak Haki di futsal itu main di posisi apa? Posisinya sekarang sebenarnya sih kalau menurut saya mainnya di anchor sama flank ya. Tapi saya selalu menyiapkan diri supaya bisa menyesuaikan dengan apa kemauan pelatih gitu. Angkor ya, angkor. Angkor kalau mulai Belum bisa ya. angkor. Orang Papua bilang angkor. Angkor. Anchor. Kalau angkor ini berarti di posisi belakang. Posisinya di belakang, dia yang build up serangan, atur tempo dan lain-lain. Tapi motivasi tapi lebih condong ke angkor. Bisa bisa main di awalnya flank sih gitu. awalnya Awal sekali. anak-anak Papua kan namanya dikasih bola ya pasti diacak-acak Iya, lah, tembak. ibaratnya acak-acak aja Langsung. mau lewati orang dan segala macam. Awalnya sih mainnya di flank, cuma kesini ketika sudah paham main futsal, ya kayaknya lebih enak atur di belakang deh kayak gitu. Cuma saya bisa menyesuaikan dengan kondisi tim gitu. Yang penting, pelatih ya. mintanya seperti apa saya bisa menyesuaikan. Jadi angkor bisa, Flank flank bisa, bisa. ya. Pivot pernah. Pivot sering malah. Kiper. Kiper belum. Kalau kiper gak gagal ya. Bisa. Tapi sempat kalau kakak berdua nih tour ini bermain sampai di liga-liga Tarkam lah istilahnya, Tarkam antar di Papua lah, terus sejauh lah Papua. Ada pernah liga yang terkesan sekali di kayak sempat kakak dulu bermain, ini paling berkesan sudah, ini yang paling berkesan. Ada atau tidak? Kalau saya tuh yang paling berkesan tuh waktu di Tual sih. Itu ya. Karena waktu kita datang pertama tuh kita gagal. Itu kita kalah kalau tidak salah di 8. di 8. Itu pertama ketual. Ketual pertama kali Ketual. Itu Oh berarti belum sampai langsung menang. belum. Kalah lah. Kalah dulu di 8 besar. Datang kedua itu kita juara 1 waktu itu. Itu sama. Sama Kalau juga. saya hal yang paling berkesan kemarin di Tual. Soalnya di Tual itu sesuatu yang kalau saya rasa dia atmosfernya berbeda dengan di kota-kota yang saya sama Gamal sudah datangi. Atmosfernya paling berbeda tuh di Tual. Waktu pas kita mainnya, itu kan lapangannya outdoor waktu itu tuh. Oh terbuka ya. Terbuka, lapangan outdoor terbuka. Jadi penontonnya bebas mau datang berapa. Jadi baru terus lawannya itu rata-rata tuh ya tim-tim ada yang dalam kota, ada yang di luar kota pinggiran dan lain-lain. Kan supporternya banyak. Baru supporternya yang tadi seperti Gamal bilang, kalau supporter di Maluku tuh agak sedikit beda lah kayak gitu. Jadi lebih pasti inilah. ada tekanan-tekanan dari luar dan segala macam tuh bagaimana kita mengatasinya kayak gitu. Jadi seru-seruan, jadi seru-seruan saja di dalam lapangan. Cuma waktu pas kita pergi pertama tuh memang belum dikasih rezeki memang. Iya, betul. Jadi kita nih sepakat setelah kalah, kita sepakat oke, kita harus menyelesaikan misi di Tual dulu baru kita bisa berbicara banyak lagi, artinya bisa pindah kota dan segala macam gitu. Jadi setelah ada event kedua itu besar memang eventnya. Itu totalnya 150 juta. Iya. Itu Sana ya, total hadiahnya. Itu Total hadiah. Itu yang Event terbesar di bikin itu kan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan waktu itu. KKSS waktu itu. KKSS berarti. KKSS ya. 150 juta. 150 juta. Nah, itu juara satunya tuh 50 juta. 50 Waktu juta. itu pemain banyak sekali dari luar yang datang. Termasuk ada Pemain liga, pemain liga ada datang. pemain liga, pemain Itu juga main di Tual Di itu. Di Tual. pemain Tarkamnya Makassar, pemain Tarkamnya timnya Ambon. Linus, Tarkamnya Ambon, semua itu rata-rata itu pemain dari daerah-daerah lain itu semua datang. Tapi itu outdoor lapangannya atau sudah Outdoor Lapangan masih outdoor. outdoor. Semen. Outdoor. Masih semen. Wih. Cuma standar. Iya. Panjang sekali 40. cuma outdoor ya? Ya, cuma outdoor. Jadi kita juga maksudnya waktu pas setelah kalah kita juga berniat harus kita ini tuntaskan misi dulu Misi di Tual Ya, baru bisa main di baru bisa di pindah kota ke yang daerah lain. lain. Iya. Jadi pas turnamen itu dikasih rezeki sama Allah, kita juara tuh. Itu memang Itu terbayarkan sih. juara Juara satu. juara satu. Juara satu. Kita terbayarkan tuh. Pemain ini terbaik sampai kiper ini terbaik. Berarti kakak dapat kiper terbaik. Dapat kiper terbaik. Sudah berapa banyak kakak dapat kiper terbaik? Wih, Penghargaan. sudah ada
di Tual 1 kali, Merauke 1 kali, Jayapura 2 kali, sudah 4 kali. Fak-fak 1 kali Fak-fak 5. 5. Sudah Sebanyak 5 ya. kali ya. Kalau lumayan. Kakak Haki, pemain terbaik? Saya pemain terbaik dulu kuliah waktu pas masih di Jawa, ada Tarkam di Kediri, sama kemarin di Kaimana. Di kayak mana Di kemarin? Kaimana, best player kemarin. Nah, kayak mana ini saya baru dengar juga. Ah. Berarti Fak-Fak dan kayak mana lebih mulai bangkit atau memang di sana ya 11-12 lah. Kalau Fak-Fak Kaimana sebenarnya tidak beda jauh sebenarnya perkembangan futsalnya. Tapi Fak-Fak masih di atas. Karena saya ini sering searching ya bukan di Google tapi Instagram. Itu yang paling banyak event ini sebetulnya di Merauke ya, kalau tidak salah. Iya, Merauke, betul, paling rutin. Jayapura, Betul, Timika. Ya, itu yang sering. 3 kabupaten ini yang saya selalu dengar. Tapi tadi kayak bilang kayak mana berarti selama lagi orang buat lagi. Kaimana terakhir bulan apa kemarin? Tahun ini bulan Agustus atau bulan Juli kemarin kalau tidak salah. Luar biasa berarti kayak mana. Tapi 11-12. 11-12, tapi Fak-Fak masih di atas. Oh masih di atas. Fak-Fak masih di atas. Kalau top skor kakak pernah Top skor berapa kali dapat? Top skor 1 kali kalau tidak salah. Itu juga masih waktu pas kuliah, masih kuliah. Itu dulu ada turnamen antar ini paguyuban Oh di Malang. di Malang. Tapi dari klub apa itu kayak? Kawat Duri. Tidak. Paguyubannya paguyuban Fak-Fak. Oh bagaimana? Iya. Oh itu ada kisahnya itu. Berarti bawa Ipmafa Ipmafa Ipmafa. Fak-Fak. sampai juara 1. Juara 1. Iya, saya pernah dengar. Baik, sobat Embaran Media di mana saja berada, tidak ya sudah hampir setengah jam ya kita berbincang-bincang dunia futsal di seputaran tanah Papua terus di luar Papua dengan kisah-kisah kakak berdua yang pernah melalui di dunia futsal. Kembali lagi ke Fak-Fak ya. Ya. Ke Fak-Fak. Karena sekarang ini kita berada di Fak-Fak. Di Fak-Fak Papua Barat. Ya, pertama di Kakak Haki dulu. Harapan Kakak Haki untuk dunia olahraga futsal di Fak-Fak, lebih khususnya di Fak-Fak ya. Lebih umumnya di tanah Papua seperti apa? Silakan. Kalau bicara harapan namanya harapan pemain futsal ya pasti punya regenerasi yang bagus. Artinya kita bisa lihat sekarang yang pemain futsal aktif profesional di liga kasta tertinggi Indonesia tinggal Sani, Amo, sama sekarang ada bibit baru Abbas Wagab. Ya, Sekarang di betul. Black Steel. Nah, harapannya anak-anak muda yang ada sekarang harus punya motivasi untuk bisa sampai di level itu. Itu secara playernya dulu nih. Ya. Harus punya motivasi dulu. Terus untuk pemerintah, organisasi yang bersangkutan dengan futsal harus bisa bagaimana membuat program atau menyusun program terkait event-event supaya event futsal, terus agendakan coaching klinik, bawa pelatih dari luar kah, masuk ke Fak-Fak atau perdayakan ada Fak-Fak seperti Sani, Amo yang punya knowledge lebih untuk balik kita bangun futsal Fak-Fak ini supaya lebih bagus lagi. Artinya Sani, Amo dan Abbas artinya kan sudah ada di jenjang paling tinggi sekarang ini. Dulu kan ada Abang Jai, Abang Jai. Cuma Abang Jai sudah tidak aktif lagi. Pensiun ya? Ya, sudah pensiun, tidak aktif lagi. Sekarang turun ke mereka. Nah, mereka itu harus punya regenerasi lagi gitu. Biar Fak-Fak ini tidak mati gitu secara futsal. Jadi selalu ada terus bibit-bibit yang naik untuk ke liga. Itu sih harapannya. Lebih ditingkatkan lagi aja anak-anaknya, motivasinya, terus eventnya diperbanyak. Lebih berbanyak event lah. Supaya jam terbang lebih banyak. Biar anak-anak ini tidak lari ke hal negatif. Kalau Kakak Gamal sendiri melihat Fak-Fak ya berapa tahun ya dari 2022 ya sampai ke berarti 3 tahun lah. 3 tahun di Fak-Fak ini ya harapan Kakak Gamal sendiri untuk futsal di Fak-Fak seperti apa? Kalau untuk saya sih
kembali kepada ini pemerintahnya. Semoga saja ke depan ini lebih baik. Untuk harapan saya futsal di Fakfak minimal ada inilah ini bangun lapangan-lapangan futsal. Ya. Karena di wilayah Papua sana futsal begitu maju karena memang dia punya, kita lihat saya dari dia punya ini segi ini lapangannya. Lapangan di sana sangat banyak dan itu gratis. Begitu. Kalau kita lihat di ini Fakfak ini kan kita mau main futsal di mana-mana harus bayar begitu. Iya. Baru mahal ya. Baru mahal. Harus patungan Itu 20.000. harus patungan, kali patungan lagi itu yang biasa kan anak-anak ini kan begini. Kita kan tidak semua punya uang begitu untuk mau patungan-patungan ini. Nah, itulah yang saya berharap mungkin ada lapangan-lapangan gratis yang pemerintah bisa bangun. Pertama, ini dua mungkin bisa ini datangkan pelatih dari luar untuk adakan macam coaching klinik seperti tadi yang Haki tadi sudah sampaikan itu. Harapannya saya itu seperti itu saya sih kalau. Baik, Sobat Embaran Media di mana saja berada, itu tadilah harapan kakak berdua, yaitu kakak Gamal, terus kakak Haki untuk dunia futsal atau olahraga futsal di Fakfak. Ya, jadi pesan yang tadi saya kutip dari harapan mereka bahwa butuh perhatian lebih dari pemerintah daerah, terus terkhususnya dari organisasi asosiasi futsal, sehingga dunia futsal di Fakfak ini terus ada berkembang karena Fakfak ini merupakan kota pintu masuk olahraga futsal di tanah Papua. Nah, maka dari itu yang tadi disampaikan bahwa perbanyaklah event-event, terus perbanyak mungkin pelatih-pelatih dari luar didatangkan atau pemain-pemain pro asal Fakfak diberayakan lah supaya bisa membagi pengetahuan dengan teknik permainan futsal modern. Iya. Oke, mungkin itu saja bincang-bincang di Embaran Bercerita kakak berdua. Semoga sehat selalu, sukses dalam karirnya di dunia olahraga futsal. Amin. Semoga menjadi pemain futsal. Kalau kakak Gamal tadi bilang apa? Umur sudah bisa ya? Umur sudah tidak bisa. Kalau kakak Haki saya pikir masih bisa. Masih bisa. Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau Siapa tahu mungkin dengan podcast ini dari Bintang Timur Surabaya atau dari Black Steel bisa lirik. Karena ini potensi sebetulnya kakak. Insya Allah. Pokoknya doakan yang terbaik. Niatan itu pasti ada ya. Bagaimana nanti kita cari peluang. Niat mengikuti kakak yang bermain lagi di Liga Pro. Pasti. Itu saya bilang goalsnya harus ke Liga dulu. Harus ke Liga. Sudah berputar-putar mengembara sampai di tanah Papua harus keluar lagi ke Liga. Insya Allah. Baik, Sobat Embaran Media di mana saja Anda berada, saksikan terus podcast Embaran Bercerita di channel YouTube official Embaran Media. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.